Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The previous I have explained how to create learning activities based on higher order thinking skill for junior high school. But if you are still confusing, here I will show you the example of RPP. Okay. So, student, if you want to write RPP or lesson plan, it must be written the title, rencana pelaksanaan pembelajaran, and then you must write your identity, your ID atau identitas. Identitas itu terdiri dari nama sekolah, misalkan SMP Negeri 34 Surabaya, kelas 8, semester genap, materi pokok, greeting card, alokasi waktu 4 kali 2 jam pelajaran. Untuk SMP, 1 jam pelajaran itu adalah 40 menit. Jadi kalau kita menentukan alokasi waktu 4 kali 2 JP berarti adalah 4 kali 80 menit. Oke, setelah itu Anda harus menuliskan kompetensi inti. Untuk menuliskan kompetensi ini kita tinggal copy paste atau mengambil di dalam Permendikbud nomor 24. Ada di dalam kompetensi inti ada 4 KI, yaitu KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, KI 2 menunjukkan perilaku jujur dan seterusnya, KI 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata, dan KI 4 itu adalah mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. The next yaitu kita akan menuliskan kompetensi dasar dan indikator. Untuk KD 3.5 ini ada dalam ranah pengetahuan. Jadi ketika kita punya KD membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya, maka indikator yang paling akhir itu adalah membandingkan. Nah, tapi di sini nanti bisa enggak dilanjutkan untuk menggunakan? Boleh. Lah, sebelum siswa bisa membandingkan, siswa harus bisa apa? Ini kita mulai dari C1. Nah, C1-nya apa? Mengidentifikasi fungsi sosial. C2, masih C1 ini, mengidentifikasi struktur teks. Oke. Indikator yang ketiga, ini juga masih C1, yaitu ada mengidentifikasi unsur kebahasaan. Setelah kita masuk di dalam C1, kita masuk di dalam C2-nya. Apa C2-nya? Menjelaskan fungsi sosial. Nah, C2 selanjutnya membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, beberapa teks greeting card, oke. Dan yang C3, nah C3 itu adalah menggunakan apply. Nah, menggunakan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card. Oke. Jadi ini adalah level loads. Nah, setelah kita bisa masuk ke dalam level loads, kita lanjutkan ke dalam level hots-nya, yaitu C4-nya. Apa C4-nya? Menganalisis. Lah, apa bentuknya menganalisis? Yaitu adalah mengedit teks khusus dalam bentuk greeting card. Setelah menganalisis, kita akan mengevaluasi. Apa yang dilakukan siswa dalam tahap mengevaluasi? Yaitu menyimpulkan teks khusus dalam bentuk greeting card. Dan yang terakhir yaitu adalah C6, create, yaitu membuat teks khusus dalam bentuk greeting card. Dari indikator yang sudah kita susun, kemudian kita akan membuat tujuan pembelajaran.
tujuan pembelajaran harus mengandung ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Kenapa di dalam tujuan pembelajaran harus mengandung ABCD? Karena tujuan pembelajaran nanti adalah dasar kita untuk membuat aktivitas belajar mengajar atau learning activities. Misal, di sini di tujuan pembelajaran nomor 1, diberi satu teks greeting card, siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial teks khusus dalam bentuk greeting card sesuai terkait dengan konteks penggunaannya dengan benar. Jadi ini sudah mengandung ABCD. Silahkan nanti belajar menyusun ya. Saya kasih contoh satu saja. Setelah itu kita masukkan. Setelah kita menyusun tujuan pembelajaran, tahap selanjutnya adalah materi pembelajarannya. Di dalam materi pembelajaran, apa yang akan kita tuliskan? Pertama, kita harus memberikan contoh greeting card. Ini kami memberikan 2 contoh greeting card. Terus kemudian kita menjelaskan apa sih fungsi sosial dari greeting card. Ternyata fungsi sosial greeting card itu adalah menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman serta saudara. Next, apa saja struktur teks dari greeting card? Pertama adalah addressee, yaitu kepada siapa greeting card itu dikirimkan. Body, jadi di dalam body itu terdiri dari quotation-nya apa, yaitu adalah kata-kata yang menunjukkan dengan aktivitasnya. Picture, ada gambarnya, terus kemudian yaitu picture, the greeting is insert with related picture. Expression, using congratulation expression or sympathy expression. Kemudian adalah addresser, yaitu the sender of greeting card. Next, unsur kebahasaan, yaitu ungkapan khusus yang relevan. Misalkan di sini ada congratulation expression, maka ekspresi yang digunakan adalah congratulation, well done, good job. Nah, untuk menunjukkan simpati, maka kita bisa ngomong with sympathy, I offer my condolence, and etc. Juga ada materi remedial, yaitu pembelajaran ulang tentang teks khusus greeting card, dan ada materi pengayaan, penugasan peserta didik terkait teks khusus greeting card. Tahap E yaitu adalah menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dipakai adalah genre-based approach. Sebenarnya cukup ditulis genre-based approach aja. Kalau di sini mau dijelaskan sinteksnya lebih bagus lagi. Next, media pembelajaran. Jadi, we as a teacher must mention media pembelajaran apa saja yang akan kita pakai. Misalkan ada LCD, ada gambar, ada kartu ucapan, ada kertas karton, kemudian ada laptop, ada LCD, ada buku. Ya, silakan media pembelajaran apa yang akan kita pakai harus kita sebutkan di sini di media pembelajaran. Sumber belajarnya diambil dari mana? Oke, misalkan diambil dari wokeren.com, misalnya gambarnya seperti itu, terus diambil dari YouTube, silahkan dimasukkan di sini sumber belajarnya. Selain itu, selain dari digital resources, kita juga bisa memasukkan buku siswa kelas 8, When English Rings the Bell, jadi dimasukkan. Sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran, di awal kan kita sudah bagi menjadi 2 kali pertemuan. Apa pertemuan yang pertama? Oh, pertemuan pertama kita mulai mungkin diambil aja, misalkan pertemuan pertama itu kita mulai dari tujuan pembelajaran A sampai dengan tujuan pembelajaran F, yaitu starting dari diberi teks greeting card, siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial, sampai dengan siswa dapat menggunakan unsur kebahasaan.
Oke, kita lihat. Kegiatan awal kita sebutkan guru memberi salam, guru memeriksa, guru bertanya tentang hari-hari spesial, siswa menyebutkan hari-hari spesial yang perlu dirayakan, guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Mungkin ini bisa ditambahkan ya, kurang satu, guru mereview materi sebelumnya. Ini belum ada, guru mereview materi sebelumnya. Kita masuk kegiatan inti karena tadi dibagi menjadi 2 pertemuan. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita sampai tahapan building knowledge of the field. Apa kegiatan yang dilakukan building knowledge of the field? Yaitu siswa memperhatikan 10 gambar perayaan hari besar di Indonesia. Guru memberi gambar 10 perayaan hari besar di Indonesia. Siswa mencocokkan 10 gambar tersebut dengan nama perayaan yang sesuai. Guru meminta siswa untuk mencocokkan 10 gambar tersebut dengan nama perayaan yang sesuai. 3. Siswa menyebutkan benda apa yang biasanya siswa berikan untuk memberikan ucapan selamat kepada hari istimewa seseorang. Di sini guru meminta siswa untuk menyebutkan benda apa yang biasanya siswa berikan untuk memberikan ucapan selamat kepada hari istimewa seseorang. Dan yang keempat, siswa untuk mencocokkan gambar dengan kata yang tepat. Guru meminta siswa untuk mencocokkan gambar dengan kata yang tepat. Lanjut ke dalam modeling of the text, yaitu siswa memperhatikan sebuah greeting card, siswa mengidentifikasi fungsi sosial dari greeting card, siswa mengidentifikasi struktur teks, siswa menjelaskan fungsi sosial, siswa memperhatikan 2 greeting card yang diberikan, siswa membandingkan isi dari 2 greeting card tersebut. Siswa melengkapi pernyataan yang diberikan guru dengan menggunakan ungkapan yang benar. Kegiatan penutup, peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran. Peserta didik membahas kesulitan dengan melakukan kegiatan pembelajaran. Guru mengumumkan informasi terkait pembelajaran yang akan dilakukan di pertemuan berikutnya. Saya kira untuk pertemuan kedua juga sama, diawali dengan kegiatan pendahuluan atau pembuka. Ini selanjutnya kita lanjutkan, bukan lagi mengulang dari BKOF, tapi lanjut ke joint construction of the text, yaitu apa saja yang dilakukan di joint construction of the text. Bisa kita lihat di sini, yaitu siswa memperhatikan, siswa mengidentifikasi, siswa menuliskan, dan sampai siswa dapat mendapatkan feedback terkait greeting card yang telah diperbaiki. Terus lanjutnya adalah independent construction of the text. Siswa memilih 1 dari 8 hari spesial yang disediakan. Siswa membuat 1 greeting card dan siswa mempresentasikan greeting card. Baru setelah itu kita masuk kegiatan penutup. Nah, jadi itu adalah contoh dari lesson plan. Nanti lesson plan-nya akan masukkan juga assessment, tapi saya belum membahas tentang assessment. Assessment-nya kita bahas nanti belakangan. Yang penting kita bisa membuat learning activities dulu. Saya kira cukup. Kalau masih belum jelas lagi, nanti bisa bertanya. Oke? Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.